Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Haryanto, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Ilmu Pemerintahan, UPBJJ, Palangkaraya, wilayah Kabupaten Bogor, Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tugas praktikum tugas ini saya untuk memberikan presentasi tugas 1 dan 2. Kemarin tugas 1 saya adalah bagaimana menganalisis pengaruh sistem keuangan desa secara online terhadap transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Desa. Sebelum memasuki bagaimana solusi, inovasi, dan strategi, saya sedikit menyampaikan latar belakang masalah. Di Kabupaten Pemisau, transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kebutuhan desa untuk memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan. Kabupaten Pemisau sebagai salah satu daerah di Kalimantan Tengah dengan cakupan administrasi yang luas dengan luasan 9.650 km persegi dan membinakan sebanyak 95 desa. Jadi menghadapi berbagai kompleksitas dalam pengelolaan keuangan desa yang menuntut ketepatan, kecepatan, dan akuntabilitas. Dan kondisi yang tersebar luas, berbagai macam proses koordinasi, supervisi, serta pelaporan pengelolaan memerlukan sistem yang efisien dan berbasis teknologi. Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah Kabupaten Pemisau tahun ini menerapkan sistem keuangan desa Siskudes secara online sebagai upaya modernisasi dan reformasi manajemen keuangan desa. Jadi sebelum memasuki, kita sedikit perlu menyampaikan bahwa selama ini sebelum online, Kabupaten Pemisau masih menggunakan secara offline. Karena secara analisis pertama, secara offline, laporan dan sinkronisasi harus dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterlambatan, ketidaksinkronan data, dan beban administrasi yang tinggi. Kedua, penggunaan sistem lokal menyebabkan risiko inkonsistensi dan kehilangan data, terutama ketika perangkat mengalami kerusakan dan proses backup tidak dilakukan dengan benar sehingga data bisa terjadi kehilangan. Ketiga, pengawasan tidak dapat dilakukan secara real time oleh DPMD, BPKP, ataupun inspektorat. Jadi dengan adanya online kita bisa melakukan pembinaan secara laporan visi secara langsung. 4. Sistem offline menuntut kompetensi teknis SDM yang belum merata. Jadi berbagai macam kendala yang sebelumnya, yaitu Kabupaten Pemisau memutuskan untuk menggunakan secara online. Adapun dasar-dasar teori pelayanan yang kita gunakan adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang mana pemerintah daerah, pemerintah desa diwajibkan menyelenggarakan pelayanan berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan melalui kepentingan umum. Perspektif teori manajemen klasik melalui kerangka Parscope belajar bulik menjelaskan bahwa keberhasilan inovasi digital tergantung pada perencanaan, pembagian tugas, peningkatan kapasitas, koordinasi, pelaporan, dan sistem anggaran yang tepat. Nah, jadi di sini itulah gambaran baik dari latar belakang masalah permasalahan yang ada selama ini. Jadi adapun solusi yang dijelaskan pada tugas 1 dan 2, sini kita menyampaikan bagaimana solusi inovatif. Artinya program desa perlu kita secara mandiri. Artinya sebagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi ini berorientasi pada penguatan infrastruktur digital. Kedua, peningkatan kapasitas SDM. 3, penyediaan perangkat operasional. 4, penguatan transparansi publik. Penguatan infrastruktur digital itu perlu adanya pengadaan jaringan internet yang stabil, menjadi fondasi keberhasilan pelaksanaan Siskudes secara online. Artinya ini melalui Dinas Kominfo perlu bekerjasama dengan BPMD ataupun penyedia layanan internet untuk memastikan konektivitas di seluruh desa, kantor desa direncanakan menjadi pusat koneksi Wi-Fi secara baik. Kedua, pembangunan desa digital training center. Tingkatan kapasitas SDM diwujudkan melalui pembentukan pusat pelatihan digital di lingkungan kantor desa. Artinya pelatihan dilakukan secara berkala oleh DPRD maupun kecamatan,
sehingga mampu meningkatkan kompetensi teknis operator dalam menjalankan aplikasi tersebut. Dan perlu juga sertifikasi bagi operator. Ini memastikan sistem dijalankan aparatur yang profesional dan komprehensif. Tiga, perlunya adanya penyediaan perangkat, sarana pendukung digital seperti komputer, printer, perangkat penyimpanan, dan menjadi kebutuhan agar administrasi keuangan berbasis ini mampu berjalan tanpa hambatan. Tiga, perlu adanya dashboard transparansi keuangan desa ini untuk memperkuat akuntabilitas. Artinya dashboard ini dikembangkan agar informasi yang disampaikan ke masyarakat bisa dilihat secara langsung. Artinya tidak hanya melalui papan informasi yang ada di kantor desa, tapi dia bisa melihat secara digital. Jadi masyarakat juga mampu mengakses data realisasi APBDes secara terbuka dan real time. Adapun strategi implementasi program, jadi strateginya adalah bahwa keberhasilan program memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah desa sebagai pelaksana utama, DPRD sebagai pembina dan pengawas teknis, BPKP sebagai pendamping dan pengendali standar akuntabilitas. Jadi diperlukan dinas kominfo sebagai penyedia infrastruktur jaringan tadi dan bersama masyarakat sebagai pengawas publik. Jadi implementasi dilakukan bertahap mulai dari pemetaan kebutuhan digital desa hingga monitoring dan evaluasi terus atau secara berkelanjutan. Dan kesimpulan dampak positif yang diharapkan adalah bagaimana pelaksanaan program desa digital mandiri diharapkan meningkatkan profesionalitas aparatur desa, mempercepat layanan administrasi keuangan, dan menghapus praktik manual yang tidak efisien, sehingga transparansi publik semakin kuat melalui akses terbuka terhadap informasi keuangan yang sudah disampaikan, sehingga partisipasi masyarakat meningkat, prinsip good governance dapat diwujudkan secara nyata di tingkat masyarakat. Demikian sedikit representasi dari tugas saya sebagai bahan untuk bisa disampaikan kepada tutor. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.